Gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, suaranya Kak Alfa udah kedengeran dengan jelas ya ini ya. Nah, Oke, siap. Nah, Zalfa sambil bisa dibuka dulu platformnya. Coba, apakah sudah bisa terbuka atau masih terkunci? Kalau masih terkunci, boleh di-refresh dulu, Zalfa. Oke, hari ini kita akan masuk di ini lesson baru. Judulnya itu modul, ya. Nah, sebenarnya nih, Zalfa nanti akan memakai banyak modul juga nih di Python. Ada jenis-jenis modul ya. Jadi modul itu merupakan kumpulan dari fungsi ya. Kemarin Zalfa masih ingat, minggu lalu kita membuat fungsi ya, Zalfa ya. Nah, ini Zalfa akan membuat modul. Jadi kumpulan dari fungsi-fungsi akan menjadi sebuah modul. Nah, itu dia. Oke. Kak Alfa sambil ini ya, share screen dulu. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, ini dia. Jadi untuk hari ini kita materinya adalah modul. Nah, yang tadi udah Kak Ufa cek. Nanti, oke. Kita masuk ke presentasinya. Bentar. Ya, pada modul. Udah kelihatan ya, Zalfa? ya, Kelihatan? Oke, ya. udah aman ya. Sip. Nah, ini. Jadi modul itu adalah kumpulan dari banyak fungsi. Nah, kalau kita gabungkan akan menjadi sebuah modul. Kalau kita beri nama sebuah modul ya dengan satu atau dua kata yang berkaitan dengan fungsi modul-modul tersebut. Nah, nanti contohnya ini, Zalfa akan praktek di platform ya. Sebelum praktek, nah, Zalfa mau kasih pengantar dulu ya, seperti biasanya. Oke, jadi di sini nanti ada case-case tertentu. Nah, ini kita langsung ternyata ada contoh-contoh case-nya langsung nih. Jadi kalau kamu slideshow dulu biar lebih jelas. Oke, nah ini dia. Oke, Zalfa. Oke, lanjut aja. Nah, kita akan review sedikit ya tentang modul. Nah, sebenarnya pada Python itu terdiri dari banyak sekali modul ya yang bisa kita gunakan. Contohnya ada modul turtle. Nah, modul turtle itu digunakan untuk membuat sebuah gambar secara coding. Kemudian ada modul random itu untuk memunculkan angka secara acak. Lalu ada modul time itu untuk mendapatkan ini ya berkaitan dengan waktu. Nah, itu kita bisa gunakan modul time. Kemudian di sini ada beberapa fungsi pada modul random. Nah, modul random itu yang digunakan untuk membuat angka secara acak. Kemudian pada modul random di sini ada fungsi random. Nah, ini ada A, B. Ini merupakan sebuah jarak ya. Misalnya, uh, Zalfa ingin memunculkan angka dari 1 sampai 6 misalnya. Kalau sebuah dadu, biasanya Zalfa udah pernah main monopoli atau ini ular tangga? Sudah ya? Nah, Ya. itu kan ada dadu ya, biasanya Zalfa. Nah, itu dadu ada berapa kemungkinannya? Ada berapa angka? 6. 6. 6 ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini berarti nanti kalau Zalfa program sebuah games ya, memunculkan sebuah dadu, nah berarti Zalfa bisa gunakan perintah rendin 1,6 ya. Jadi dia akan memunculkan secara acak tuh. Akan munculkan angka 1 sampai 6 secara acak yaitu menggunakan fungsi rendin. Kemudian lanjut lagi. Nah, kita bisa gunakan ini ya, Java. Import random. Kita akan import fungsi seluruh fungsi pada modul random. Kemudian from random import rendin. Nah, ini kita akan hubungkan modul random dan juga fungsi rendin saja. Kemudian yang terakhir ini from random import star. Berarti kita akan menghubungkan modul random dan juga seluruh fungsi yang ada pada modul tersebut. Oke, lanjut lagi berikutnya.
Pada modul random, nah ini ada random tadi sudah. Nah, contohnya kita lihat di pojok kiri. Nah, ini kan ada from random import random. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan modul. Kemudian lottery 6 itu merupakan variabel yang berisi sebuah nih random. Berarti dia akan memunculkan angka acak ya dari angka 1000 sampai 9999. Nah, ini waktu kita play ya. Kita gunakan print, kemudian lottery 6. Nah, berarti dia akan mencetak sebuah angka secara acak ya dengan nominal dari angka 1000 hingga 9999. Nah, ini contohnya. Oke, Zalfa bisa capture dulu. Oke, jadi contohnya akan seperti ini. Ketika kita play, dia akan muncul angka 830, 8307. Nanti dia akan muncul lagi ketika kita play ya. Angkanya yang akan muncul itu akan selalu acak ya. Jadi Zalfa nanti di sini bisa coba-coba nanti. Oke, lanjut lagi berikutnya. Di sini ada contoh baru nih, Zalfa. Write a program for drawing lots for water polo teams. Nah, as a result, a random pair of number of teams that will meet in the qualifying match should be printed. Salva diminta untuk menuliskan kode program yang mana ya nanti outputnya akan seperti ini, Salva. Number of participating teams, kemudian Salva masukkan angkanya, kemudian dia akan muncul tim 10, tim 5, misalnya seperti itu. Dia akan muncul secara random. Nah, kita bisa gunakan modul random di sini. Kalau kita ingin memunculkan sesuatu secara acak, nah intinya itu, kita gunakan modul random. From random, import random. Nah, kalau random ini adalah fungsi yang ada di dalam modul random. Kemudian di sini ada total ya. Total merupakan sebuah variabel. Ada integer, berarti yang diinputkan adalah dalam bentuk angka ya. Lalu untuk pertanyaannya adalah number of participating teams. Kemudian partisipan satu itu kita tambahkan random satu sampai total. Artinya ya, untuk partisipan satu dia akan memunculkan angka secara acak ya dari angka satu sampai total yang diinputkan oleh pengguna. Nah, itu dia. Kemudian partisipan 2 dia akan memunculkan juga angka secara acak dari satu sampai angka yang diinputkan oleh pengguna juga ya, sama. Kemudian yang terakhir kita gunakan fungsi print lalu tim partisipan satu. Nah, ini berarti angka yang akan muncul secara acak ya dari angka satu hingga angka yang diinputkan oleh pengguna. Misalnya di sini angka 11. Berarti dari angka 1 sampai 11 dia akan muncul secara acak. Nah, ternyata yang muncul waktu di running adalah angka 10 dan angka 5. Nah, ini contohnya seperti ini, Dalfa. Lanjut lagi berikutnya. Let's go over one more task. Nah, ini. Write a program for the distribution of player into two teams during practice. The user enters the name of the athletes one by one off to stop input and the program print a random team number for every person ya. Jadi ketika kita masukkan tulisan off, nah programnya akan otomatis berhenti Zalfa ya. Contohnya seperti ini. Kita masukkan nih athlete name of N, KT, kemudian Jill, Lexi, Jane. Nah, kemudian yang terakhir ketika kita masukkan off, nah dia akan berhenti kode programnya ya. Oke, contohnya untuk kode programnya nanti akan seperti ini, Zalfa. From random, import random. Kemudian, name ya. Di sini ada sebuah variable name. Lalu input, athlete ya. Athlete name. Nah, kita masukkan nama atletnya siapa ya. Kemudian kita gunakan while loop di sini. Sebuah looping ya. While nama tidak sama dengan of, kemudian random. Nah, dia akan muncul secara acak ya, dari 1 sampai 2. Lalu kita gunakan print yang untuk mencetak informasi sesuai dengan yang diminta pada output ya. Name, kemudian tim, lalu muncul lagi tim 6 ya. 6 itu number, kemudian name, input, athlete name, of, and. Nah, itu yang terakhir ya. Oke, lanjut lagi Zalfa. Berikutnya, nah ini dia, ada beberapa fungsi pada modul time ya. Kemarin ada time, kemudian sleep. Nah, yang sering dipakai itu ini, yang tengah nih, Zalfa. Sleep itu digunakan untuk berhenti sejenak.
Misalnya, berapa detik? Nah, itu dimasukkan di dalam tanda kurung. Misalnya sleep 5 detik, berarti sleep kurung buka 5 kurung tutup. Nah, jadi diisi sebuah angka ya dalam hitungan detik. Oke, kemudian selanjutnya ini ada sebuah contoh kode program. Ini lanjut aja langsung ke case-nya ya. Nah, ini ada sebuah case. Let's go over a task. Write a stopwatch program to calculate the crow swimming race time in second. Nah, dalam detik ya. As startup, the program prompts you to enter one to start counting, enter zero, stopwatch and displays the number of seconds. Nah, itu dia. Jadi kita hubungkan dulu dengan modul time ya. Kemudian kita import time. Lalu kita gunakan variabel dan juga sebuah looping while di sini ya. Stopwatch, kemudian while stopwatch tidak sama dengan nol. Nah, jika stopwatch-nya sama dengan satu, maka dia akan start time. Namun, jika tidak sama dengan satu, dia akan mencetak action not found. Nah, itu dia. Oke, nanti output-nya akan seperti ini. Jadi kita nanti lebih ke case-case tadi, case seperti ini ya, Zalfa. Kayak ini latihannya banyak sekali nih. Zalfa mau bahas satu lagi atau udah cukup? Eh, ini saya dulu. Bahas ini dulu. Oke, siap. Kita bahas lagi ya. Jadi in rapid chess, ini ada sebuah catur ya secara acak nih. Namanya rapid chess. Sebuah catur acak ya, atau bahasa Inggrisnya adalah rapid chess. Nah, a player is given 30 minutes ya. Jadi pemainnya dikasih waktu sebanyak 30 menit ya. To make decision for all their moves. The program should invite them to make a move. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan beberapa perintah ya yang ada pada modul time. Nah, kita gunakan time job dulu nih. Jadi from time import time. Lalu kita buat variable rest dan juga variable move di sini. Kemudian kita tambahkan while loop ya, yang mana dia berisi sebuah badan badan fungsi ya, badan looping. Jadi seperti ini contohnya. While rest lebih dari nol and move tidak sama dengan off. Nah, maka dia akan mencetak informasi sesuai yang ada di output. Maka kita gunakan input, kemudian your move of resign. Nah, itu akan secara terus-menerus berulang ya, dia akan muncul. Oke, lanjut lagi. Oke, sudah cukup sepertinya Zalfa. Itu yang terakhir. Apakah dia mau ditanyakan dulu sebelum kita praktik? Hmm, itu sih. Ya lebih enak ke praktiknya langsung deh. Nanti Zalfa lebih bisa ngerti. Oh, maksudnya tuh seperti ini. Nah, kalau teori doang nanti, kalau coding tuh biasanya kalau teori malah kurang ini ya, dimengerti. Tapi kalau langsung praktek, nah Zalfa malah lebih paham. Dulu Kak Elsa juga gitu soalnya. Belajarnya teori doang tuh malah, maksudnya gimana sih? Kayak gitu kan. Kayak membayangkan tuh nggak sampai gitu. Iya, Waktu iya. belajar dulu kan Kak Elsa matematika kuliahnya. Nah, terus ada coding, ada programming. Jadi kalau nggak praktek, Kak Elsa nggak paham sama yang dimaksud Hmm. sama dosennya Kak Elsa waktu itu. Jadi Hmm. waktu praktek, nah itu saatnya belajar. Oke, Zalfa ya. Kita coba praktik ya sekarang ya. Nah, sekarang Zalfa boleh dibuka platformnya ya. Nah, ini modul ketiga, lesson ketiga. Yang judulnya modul. Coba Zalfa buka dulu. Kalau saya sambil cek dulu di platform. Apalagi Kak Sandi? 24. Ya, modul tiga, lesson tiga. Oke, coba di. Sandi akunnya maksudnya. Sandi akunnya. Oh iya, passwordnya. Oke, tunggu sebentar. Kita cek dulu Zalfa. Username-nya masih ingat Zalfa? Username-nya Ya, ada. ya Nah, Zalfa Strap Zahira. Zalfa Street Zahira, A-nya double ya, yang paling akhir. Lalu passwordnya 2943. Oke, coba Zalfa masukkan dulu. 2943. Apakah sudah bisa, Zalfa? Ya, tunggu share screen. Oke, siap. Saya stop share dulu, biar kelihatan. Oke.
Kalau yang di sini Kak, tulis kalau mau bagikan ada tulisannya layar, foto, Oh iya, iCloud Drive, yang oke. apa dipencet? Coba itu Zalfa klik yang desktop satu atau entire screen, yang tulisannya entire screen. Apakah ada Zalfa? Desktop satu atau Hmm, entire screen, nah itu boleh diklik. Atau biasanya ada yang tampilannya platform, nah itu boleh diklik juga, Google Chrome ya. Oke. ini sudah ada Kak atau belum? Oh iya ini sudah ada. Oke, good Zalfa. Nah ini dah kelihatan dia. Oke Zalfa. Yang mana? 5. Lesson 3 iya betul. Random number. Nice. Oke, yang tulisannya go ahead, random numbers and time. Oke, nice, Zalfa. Oke, di sini Zalfa masukkan ya, correct answer-nya. Ada pertanyaannya. Fill the gaps with suitable word and comments. Ya. Oke, all words are entered starting with lowercase letter. Ya, jadi nanti pakainya lowercase. Kemudian di sini, this is a file with a program on Python. Ya, Zalfa tambahkan apa itu? Sebuah file dengan program Python. Nah, tadi kumpulan dari fungsi-fungsi kita gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah apa, Zalfa? Masih ingat yang kita bahas hari ini? Apa tadi? Modul ya. Oh iya iya. Ya, sebuah modul. Jadi modul adalah sebuah file ya pada program Python yang berisi banyak sekali fungsi, yang berisi perintah-perintah. Oke, jadi modul, tulisannya module. Nah, itu ada E-nya, karena pakai bahasa Inggris ya. L-nya satu aja. Oke, good. Lalu hurufnya kecil semua, ya. Karena di Hmm. sini perintahnya, all word are entered starting with lowercase letter. Nah, jadi semua huruf kita mulai dengan lowercase letter. Oke, modular. Oke. Nah, modul. Ini modular. Kan terganti. Oh iya, itu ada ini ya, correct typingnya ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Module doang, nggak pakai R. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, sini ada pertanyaan. There are many ready-made module in a standard library. For example, ada modul apa saja tadi yang sudah kita bahas, Delva? Modul random dan modul apa yang berhubungan dengan waktu? Waktu bahasa Inggrisnya apa? Time. Time, betul. Random and time. Nah, itu. Yang pertama random, yang kedua kita masukkan time. Oke, good job. Lanjut lagi. Berikutnya. Function can be extremely useful, ya. Is a function that returns an integer number in a given range. Nah, sebuah ini fungsi yang ada pada modul random untuk memunculkan angka secara acak, ya. Nah, dengan range tertentu. Berarti kita bisa pakai fungsi apa tuh? So, Hmm, fungsi apa ya tadi? Masih ingat? tuh. Fungsi random. 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 Oh, random. Iya. Oh iya, random. Ini Zalfa pakai laptop apa tab ya? Ini tapi ada Ada keyboardnya. keyboardnya. Oke. Iya. Ini kalau usah mau coret-coret, soalnya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, nggak muncul itunya loh, apa? Pensilnya. Nanti nggak apa-apa sih. Nanti kalau saya ini aja ya, masuk kode programnya, kalau saya tulis di chat Zoom aja ya. Iya, di chat Zoom saja. Oke, siap aman ya. Rendin. Terus, nah ini yang berhubungan dengan time. Keywordnya adalah time. Modul time. Time. Ya, betul. Nah, itu supaya lebih mudah diingat-ingat ya. Penamaan modul itu sesuai dengan fungsinya. Oke, kalau sudah kita centang. Ini sepertinya ketutupan. Nah, itu boleh ditutup aja dulu. Oke, lalu diklik centang warna hijau.
Oke, sudah bisa. Lalu lanjut lagi. Good job, Salva. Berikutnya, select all the option for connecting module where the random function can be used in the program. There may be more than one correct answer. Nah, tadi ada berapa perintah yang bisa digunakan untuk menghubungkan fungsi dan juga modul. Tadi ada modul random ya di sini dan fungsi random. Nah, tadi ada tiga ya, Zalva ya. From random import star. Nah, itu dia benar. Nah, Zalfa sambil belajar ya, sambil diingat-ingat. From random import star. Kemudian from random import random. Nah, satu lagi. Import random. Nah, itu juga benar. Jadi ada tiga ya jawabannya. Oke, dijawab Salva. Lanjut lagi, kita centang. Ya, kita bisa centang. Udah, lanjut nomor berikutnya. Oke. Nah, di sini latihan coding juga. Oke, from random import random. Kemudian partisipan 6 random 1 sampai 6. Berarti range ya, di sebuah rentang. Rentangnya adalah angka 1 sampai 6. Oke, nice. Lalu partisipan 6 ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Fix the error in the program. Nah, di sini perintahnya adalah from random import rand. Nah, itu masih kurang lengkap ya. From Oh ya. random import random. Nah, itu dia. Random. Oke, nice. Lalu setelah itu apa lagi? Coba Zalfa perhatikan. Kita play dulu Zalfa ya. Kita coba play. Ya, from random. Nah, ternyata ada tanda silang di sini ya, Zalfa. Jadi kita bisa tambahkan apa lagi Zalfa yang perlu diperbaiki? Coba Zalfa perhatikan. If current number, nah ini harusnya dia double ya sama dengannya ya. Karena dia sebuah logical expression. Nah, jika current number sama dengan win number, nah berarti harusnya double untuk sama dengannya. Oke, nice. Berikutnya, nah print you want dinner at a restaurant, good ya. Nah, di sini, Zalfa. You've won dinner at the restaurant. Di sini ada tanda petik pada you ya. You have itu Oke. kan. Nah, kalau di dalam sebuah string ya, yang diminta ada tanda petiknya ya, kita bisa gunakan tanda petik di luar itu dengan double petik. Nah, jadi yang di luar ya, you, di sebelah kiri you, dan juga di sebelah kanan tanda seru, itu kita ganti dengan tanda petik double. Oke, boleh dihapus, diganti dengan petik double. Eh, Cara petik double-nya di situ ada ini ya, di keyboard kan ada yang tanda petik. Nah, itu yang diklik. Nah, seperti itu. Oke, satu lagi di sebelah kanan. Oke, nice.
Coba. Nah, dihapus dulu, diganti dengan tanda petik. Oke. Nah, sampai sini apakah sudah benar semua? Coba. Yang kelima. Ternyata name current number is not defined. Nah, berarti Zalfa harus mendefinisikan current number terlebih dahulu ya. Karena keterangannya di sini tidak terdefinisi. Current number bisa kita masukkan menjadi variabel pada range 1000 itu ya. Jadi Zalfa bisa masukkan di baris keempat, current underscore number sama dengan, nah itu dia. Ditaruh di baris keempat. Jadi bukan di situ, tapi di sampingnya Rendin. Oh, Jadi digabung dengan baris empat yang ada sekarang. Oke. Nah, di situ betul. Bapak. apa tadi? Nah, itu. Current number ditulis sama seperti yang ada di situ. Current underscore number. Ini kalau saya tulis di chat Zoom, Ini ada. current underscore number ya. Oke. Nah, ini dia. Tulisnya seperti ini, Pak. Current number. Oke, kurang apa lagi? Current number sama dengan ya, kurang sama dengannya satu aja. Nah, itu sebuah assignment simbol ya. Beda ya dengan yang bawah tadi. Kalau yang sama dengannya satu kali, itu adalah sebuah assignment. Kalau double sama dengan, artinya dia sebuah logical expression. Nah, itu dia. Oke, coba kita play lagi. Nice. Udah bisa nih. Nah, karena dia tidak ada auto checknya. Jadi Zalfa bisa centang secara manual ya. Di sini memang tidak ada auto checknya. Oke, coba Zalfa klik yang tadi lagi. Boleh ditutup tabnya. Nah, dibilah sebelah kanan ya di pertanyaannya. Oke, kita centang tanda hijau. Nah, fix the error in the program itu dicentang. Oke, kalau sudah submit task for review. Oke, nice. Oke, nice, Silva. Nah, sekarang di sini fix the bug in the program. Kode programnya seperti yang ada di sini ya. From time import. Nah, apakah dia sudah lengkap, Silva? Belum ya. Harusnya apa? From time import time ya. Jadi nama fungsinya kita sebutkan juga. From time import time. Oke. Oke, lanjut lagi. Coba dicentang. Apakah sudah bisa atau masih perlu diperbaiki? Oke, nice. Nah, ternyata, coba, itu kenapa biru? Oke, boleh di-play lagi. Yang Masih bersimbol. ada tanda silang ya. Name move is not defined ya. Move tidak terdefinisi. Artinya, Zalfa perlu mendefinisikan move. Nah, kode programnya jadi nanti Zalfa bisa masukkan ini yang ada di chat Zoom ya, seperti ini di baris setelah res 30 itu ya. Res sama dengan 30, lalu enter, lanjut baris berikutnya ya. Setelah lanjut baris berikutnya, oke. Zalfa nyaman pakai tab atau pakai laptop? Kalau nggak nyaman pakai tab, nanti Zalfa boleh kembali lagi pakai laptop ya. Nah, kalau di tab kayaknya ini harus bolak-balik. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. Kalau Zalfa nyaman, ya it's okay. Di bagian mana? Oke, jadi di bagian setelah ini, rest sama dengan 30, lalu diklik enter, nah dimasukkan. Move sama dengan tanda petik. Enter di bawahnya. Iya, diklik enter di bawahnya. Tuh. Yang move. Oke, yang move.
sama dengan tanda petik itu. Nah, Oh itu ya. cuma tanda petik aja. Oke, it's not defined. Nah, itu ya. Tadi karena belum terdefinisi aja. Oke, sekarang kalau di play apakah sudah muncul? Nah, belum muncul juga. Oke, berarti masih ada yang perlu diperbaiki nih. Ya, di bawah coba kita cek. Kode program lanjutannya. While rest lebih dari 0 and move tidak sama dengan, oh ini harusnya dia tidak sama dengan ya. Jadi kode programnya nanti yang sama dengan itu diganti dengan seperti ini, Zalfa. Jadi tanda seru lalu sama dengan. Oke, nah ini di chat Zoom. Kalau saya kirim di chat Zoom lagi. Tanda seru dan sama dengan. Di bagian mana ditaruh? Ya, ditaruh di tanda sama dengan itu, yang di baris ke-6. Baris ke-6, while rest lebih dari 0 and move double sama dengan. Nah, double sama dengan itu diganti dengan tanda seru sama dengan. Nah, artinya adalah tidak sama dengan. Oke, ditaruh di bawah. Oke, nice. Lanjut lagi berikutnya. Move sama dengan input your move of resign. Nice. Lalu end time, rest 30 and beginning. Nah, ini kurang satu lagi nih, Zalfa ya. Rest di sini adalah 30 dikurangin end sampai beginning. Nah, harusnya dibagi dengan 60. Karena coba Zalfa nanti perhatikan di ini ya, informasinya di situ harusnya dibagi dengan angka 60. Di baris ke-9 ya. Oke, coba Zalfa lihat. Oke. Nah, itu kan each player is given 30 minutes for all move in the game. Nah, the timer can be interrupted into two cases. Ya. The time has run out. Nah, jadi untuk rest itu 30 kurangin end, kurangin beginning, dibagi 60. Jadi untuk dibaginya nanti gini tulisannya. Ditaruh di akhir baris ke-9 ya. Oke, strip lalu nih garis miring angka 60. Nah, itu ditaruh di akhir baris ke-9. Oke. Iya, Nice. Oke. baris ke-9. Iya, baris ke-9. Dibagi 60. Dah, itu cukup. Oke. Kalau cannot edit, boleh diklik yang warna pink dulu, Salva. Ya, masih ingat? Di close dulu. Bilahnya yang sebelah kanan. Pertanyaannya di close dulu. Lalu di samping run Oh, kan ada tanda pink ya kayak biasanya. Nah, yang pink itu diklik dulu, yang warna pink kotak di sebelah kanan. Ketemu sama? iya, iya. Oke, ya bisa ya. Saya Nice. masih cannot. Oh, di yang pink dulu. Boleh diklik lagi? Nah, Hmm. berarti klik lah sampai warnanya hilang. Nah, sekarang udah abu-abu ya. Oke, sekarang udah bisa tuh. Dibagi 60. Eh,
Oke, ya. Oke. Nah, coba dimasukkan sekarang diinputkan angkanya. Langsung off gitu boleh. Klik off. Off. Iya, diketik off gitu bisa. Oh, terus off lagi. Oke, iya. Off. Oke, sudah. Udah, Terus apa sekarang yang bisa. Udah berarti sudah betul itu. Nah, Zalfa bisa dicentang lagi. Oke. Oke. Boleh dicentang, lalu di-submit. di mana dicentangnya? Centangnya seperti tadi. Di-scroll ke atas. Oke, boleh dicentang di atas. Scroll di mana emang Kak? Iya, di atas. Ditutup dulu. Sudah. Oke, belum. Ininya. Di pertanyaan tadi. Di pertanyaan yang biasanya, Zalfa. Ini. Oke, scroll ke atas. Nah, pertanyaannya. Nah, itu ada centang ya. Boleh dicentang dulu. Oke, sudah. Nah, ini belum dicentang nih tadi. Wrong nih tadi. Oh, sudah. Lanjut nomor berikutnya ya, di nomor 6. Nah, di sini ada pertanyaan complete the program. Oke, coba. Oke, coba kita ranting dulu ya, kode programnya ya. Finish the program. Nah, berarti kode programnya belum selesai. Oke, nomor 6 masih belum selesai kode programnya. Nah, nanti untuk kode program lanjutannya ini Zalfa. Coba kau usah kirim di chat Zoom. Ditaruh di bawahnya ya. Oke, nah ini dia. Oke, Zalfa. Udah bisa? Iya. Nah, itu ya yang race number Randin 1 sampai 2. Print your number is kemudian Ditaruh di baris ketujuh. iya di baris ke 7, 8 dan seterusnya. Oke. Berikutnya. Nah, itu indentasinya masih belum tepat. Jadi kita bisa benerin dulu untuk indentasinya.
Oke, nah itu indentasinya masih perlu kita perbaiki. Ini Nah, itu dia ya. Coba kita lihat dulu. Race number itu sudah benar ya. Kemudian, nah indentasinya itu masih kurang tepat di sini. Oh, ini. Erase number itu ada di dalam while input ya. Karena dia sebuah looping ya. Jadi Lalva bisa ini taruh bukan di sini. Baris ketujuh, coba indentasinya diperbaikin dulu. Setelah off di baris keenam itu ada tanda titik duanya, Zalfa. Boleh tambahin titik dua dulu. Oke. Kemudian baris ketujuh, baris ketujuh. Nah, itu ditaruh posisinya seharusnya tidak di situ. Oke. kenapa tidak bisa? Coba indentasinya Zalfa. Soalnya Kak Elsa nggak bisa cara-cara di sini. Coba gimana ya caranya cara coret ya kalau nggak ada ini. Belum ketemu nih. Biasanya ada gambar pensil gitu di pojok kiri. Di sini. Oh iya betul. Nah di situ Zalfa. Oke, good. Raise number. Kemudian print. Oke, lalu if raise number. Berikutnya raise participant plus sama dengan satu. Nah itu juga baris ke-18 itu belum tepat ya. Kita perbaiki juga. Ke Baris 14. ke-18. Ke berapa ya? Ke-10, sorry. Kirain 18. Kecil soalnya. Oke, 10. Itu dia. Lalu posisi print ya di baris ke-13 dan 14 itu menjorok sejajar dengan if dan else. Oke. Lalu kita Yang buat. baris ke-6. Nah, ini ya, ada baris yang belum tepat ya. Coba kita lihat lagi. Well input give the rest number of stop tidak sama dengan of. Lalu rest number, Rendin, print your number, rest number, kemudian if rest number sama dengan satu, rest satu, partisipan bertambah satu. Else, kemudian rest partisipan bertambah satu. Friends, oke, sepertinya sudah benar ya. While input, kemudian rest number. Nah, ini udah benar nih, Zalfa. Masih kelirunya di mana ya? Coba kita cek. Tapi di baris ke-6 itu sepertinya sudah lengkap. Eh, Oke, boleh diperbesar lagi. pas aku pencet yang ini Kak, hilang Ki. Nih. Itu, diklik lagi. Oh, Nggak sudah, sudah. apa-apa, iya. Dia memang seperti itu. Kalau diklik, ya nutup, terus terbuka lagi gitu.
Race number Rendin 1,2. Lalu print your number, ya. Race number, koma, race number. Lalu if race number sama dengan satu, race satu partisipan bertambah satu. Else race dua partisipan bertambah satu. Print race one participant are race one participants. Apa ya? Zulfa, sepertinya sudah benar semua nih. Apa kelebihan spasi ya di sini ya? Hmm, Baris kelima, Kak. baris kelima nih. While input give the rest number of stop tidak sama dengan of titik dua. Oke, masih bad input ya, Zalfa ya? Bentar, kenapa ya? Kita cari tahu lagi. Full text-nya, bentar. From random, import random. Udah betul ya perintahnya. Kemudian rest participant, udah benar juga. Bentar, Kak usah cek di platform ya, modul 3 lesson ketiga. Modul 3 lesson ketiga. Nomor 6. Bentar ya, Zalfa. Punya Kalfa udah bisa nih, Zalfa. Kenapa ya? Coba, Kalfa share screen dulu ya. Nah, ini dia. Give the rest number off untuk stop. Nah, waktu dimasukkan off, dia berhenti. Dia bisa ya, nggak error nih. Kira-kira apa, Zalfa? Apakah indentasinya udah muncul semua seperti ini? Garisnya? Nih, seperti ini. Ada programnya. Oke, coba. Aku stop share lagi. Nah, ini coba deh Zalfa kirim copy semuanya ya. Ke chat Zoom. Oke, Zalfa. Nah, ini coba di copy, dimasukkan lagi, Zalfa. Pada program utuhnya ini. Coba Zalfa sambil share screen lagi. Dari awal kayaknya, ya hapus saja. Oh, di share screen dulu coba. Betul. Iya, boleh. Boleh dihapus semua, boleh. Oke, nah ini dia. Boleh sambil di share screen. Oke, sudah. Lalu, nah ini boleh dihapus semua, lalu diganti dengan kode program yang baru. Nih, Delvo bisa pakai CTRL-A, lalu di delete. Nah itu, klik CTRL-A berbarengan. RLA. Ya, CTRL sama huruf A. Diklik. Nah, ini shortcut-shortcut yang perlu Java tahu supaya mempermudah Java. CTRL-nya coba.
Command atau CTRL? Yang ada di situ CTRL ada nggak Zalfa di keyboard? Kontrol ada. Ya, itu. CTRL diklik berbarengan dengan huruf A. Jadi bareng waktunya. CTRL dulu, terus huruf A. Iya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh iya, iya. Jadi nggak bisa dipakai ya di sini. Iya, kayaknya nggak bisa deh. Gitu, Pak. Ini Zalfa, nanti kita mau pakai itu juga loh, Visual Studio Code ya. Di lesson-lesson berikutnya. Nah, Kak Usa rekomendasinya pakai laptop aja. Karena Visual Studio Code itu nggak bisa pakai tab. Iya, oke. Iya, ya. Biar lebih fleksibel. Iya, loh. Iya. Zalfa tabnya, ini, laptopnya masih ada di rumah. Ada tapi eh, lagi dipakai tadi. Oh, lagi dipakai. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba di ini, dipakai laptop lagi pas Iya, lessonnya. Oke. Nah, ini dia. Coba sekarang di running. Oh, sudah. bisa langsung. Kalau di sini bisa langsung muncul ya indentasinya. Nice. Oke, boleh dimasukkan? Off untuk stop. Nice. Oke. Give the list number of stop. Oke, boleh dicentang lalu di submit. Oke, jawab Zalfa. Lanjut lagi berikutnya. Di sini perintahnya ya. Zalfa lihat dulu. Ini masih kosong ya kode programnya ya. Zalfa diminta untuk menyusun dari awal. Itu ada perintahnya. The provide of amateur arm wrestling competition as to write a stopwatch program. Jadi nanti Zalfa diminta untuk membuat sebuah kode program untuk membuat stopwatch ya. Jadi kode program stopwatch. Kemudian kode programnya itu harus suggest entering satu untuk memulai countdown ya. Kemudian suggest entering zero to end the countdown ya. Until the enter. Nah, if something order zero, nah jadi kalau dimasukin tanda nol ya, angka nol nih. Ada tulisan operation not found. Nah, itu dia. After getting zero, nah, itu ada perintahnya ya. Jadi kode programnya nanti seperti yang ada di gambar itu. One start, kemudian satu untuk memulai, nol untuk stop. Nah, ketika Zalfa memasukkan angka satu, berarti programnya akan memulai. Kalau Zalfa memasukkan angka nol, maka dia akan stop kode programnya. Nah, nanti akan seperti ini Zalfa. Kalau saya kirimin ya, waktunya menipis, nggak kerasa. Atau mau 1 jam. Oke, ini kalau saya udah kirim di chat Zoom, coba Zalfa copy dulu, lalu di paste, ya, di copy. Oke, nice. Oke, lalu di Dengan write. nomor 6 ya. Nah, ini indentasinya yang belum terbaca. Ya, nanti Zalfa Oh, akan perbaiki dulu nih. Dari baris ke-6. Ya, posisi if. Nah, itu kan, ya, lalu baris ke-7. Ya, itu juga belum tepat. Kita perbaiki juga. Oke, lalu else. Nice. Else itu sejajar dengan if. Nah, mundur satu indentasi. Ya. Oke, satu indentasi. Nice. Lalu baris ke-9. Nah, itu juga kita perbaiki. Oke, lanjut lagi berikutnya. Stopwatch ya. Nah, stopwatch. Lalu end. Nah, stopwatch itu sejajar dengan else. Lalu, ya, stopwatch sejajar dengan else. Coba, coba.
Baris ke-10 sejajar dengan else, lalu baris ke-11 sampai 13 sejajar dengan while. Jadi mau memojok ke sebelah kiri. Mundur. Nah, itu. Mundur satu lagi. Satu lagi, ya. Dibuat sejajar dengan while. Oh, Terus satu lagi. Oke, satu lagi. Total, ya. Nice. Lalu print. Oke, coba di play. Good. pencet satu. Ya, one untuk mulai, nol untuk stop. Oke. Dua, Nah, sudah bisa. Oke, kita coba centang, write a stopwatch program, lalu kita submit. Nice, Silva. Good job. Nah, nanti kita ketemu lagi di hari Rabu ya, Zalfa ya. Zalfa boleh pelajari dulu kode program yang dari nomor 1 sampai 7 ini ya. Nanti kalau belum paham, masih belum paham, boleh ditanyain ke Kak Osa minggu depan. Atau boleh di chat WhatsApp, boleh ya. Nanti Zalfa chat aja Kak Osa ya. Nanti Kak Osa siap jawab. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyain. Terus hari ini Zalfa tadi yang udah praktek ya tentang apa? Modul, kemudian modul random, dan modul. modul time. Nah itu dia yang sudah Oh, pelajari hari ini. Nanti Zalfa boleh ditanyain ke Kak Osa kira-kira mana kode program yang belum Zalfa pahami. Nah itu boleh ditanyain. Oke, siap Zalfa? Sip. Nah, nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Terima kasih banyak, Zalfa. Kita sampai jumpa. Bye-bye. Oke.